Saya Nauriatul Muharramah MPDI, dosen UIN Antasari Banjarmasin, mengajar mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di program S1 MPI. Hari ini merupakan pertemuan yang kedua di mana akan membahas pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pada pertemuan pertama kemarin, Ibu sudah ada membahas mengenai manajemen pendidikan, di mana dalam manajemen pendidikan itu ada diantaranya manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik, manajemen mutu, manajemen keuangan, manajemen pembiayaan, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat membangun hubungan yang positif. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen humas merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. Adapun tujuan dari manajemen humas adalah menciptakan pemahaman, dukungan, dan citra positif bagi organisasi atau individu di mata publik. Kemudian selanjutnya yang dibahas mengenai pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan membagikan sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda. Pengalaman di sini bisa jadi masyarakatnya menempuh pendidikan yang berbeda. Misalnya ada yang di luar negeri, maka akan berbagi pengalaman dengan pihak sekolah. Kemudian dukungan untuk siswa. Di sini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan siswa, memberikan dukungan tambahan dalam mengatasi masalah belajar dan mengembangkan potensi siswa. Di sini contohnya masalah belajar, misalnya peserta didik 3 kali tidak mengumpul pekerjaan rumahnya. Nah, ini bisa digali permasalahan yang dihadapi anak itu kepada orang tuanya oleh guru. Nanti solusinya dicari sama-sama. Kemudian untuk mengembangkan potensi siswa di sini, orang tua bisa menggali kepada guru bagaimana peserta didik ini di sekolah dia itu lebih menonjolnya ke mata pelajaran matematika, atau mungkin bahasa, atau mungkin IPS atau ilmu pendidikan sosial. Nanti orang tua dan guru di sini bisa mengarahkan siswa itu untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, mengambil jurusan apa. Kemudian meningkatkan keberhasilan akademik. Hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan keberhasilan akademik siswa karena mereka merasa didukung di rumah dan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah pendidikan yang relevan. Melalui keterlibatan masyarakat, sekolah dapat memahami kebutuhan lokal dan mengadaptasi kurikulum untuk mencakup isu-isu yang relevan
secara sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti saat ini kan ada perubahan dari KKNI ke kurikulum merdeka. Nah, di sini juga nanti bisa melibatkan masyarakat bahwasanya workshop kurikulum itu lebih mengarah kemana. Kemudian yang kelima adalah pemberdayaan komunitas. Hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat dapat memperkuat komunitas, meningkatkan partisipasi warga dalam keputusan pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara sosial. Jadi di sini dalam pengambilan keputusan bisa melibatkan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah mengatasi masalah sosial. Sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial seperti kejahatan, narkoba, dan pengangguran remaja. Nah, di sini contoh kejahatan di sini misalnya tawuran. Ternyata hari ini sore anak-anak sudah ngumpul di wilayah sekitar sekolah, dan ini mereka mengatur strategi bagaimana untuk tawuran besok. Nah, ini karena jamnya di luar jam sekolah, pihak sekolah belum tahu, maka masyarakat di sini bisa jadi nantinya menginformasikan hal tersebut kepada pihak sekolah bahwasanya kemarin itu anak-anak sudah merencanakan melakukan tawuran. Nah, pihak sekolah bisa melakukan tindakan di sini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan membangun hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara sekolah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi orang tua. Mendorong orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti menghindari pertemuan orang tua, guru, dan mendukung tugas-tugas rumah. Kemudian yang ketiga adalah membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat melalui transparansi dan kerjasama. Contohnya di sini misalnya transparansi dalam penggunaan dana yang dikumpulkan oleh komite sekolah. Maka di sini harus ada minimal laporan per tahun. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di sini mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dalam komunitas dan mencari solusi bersama. Misal, sekolah itu akan melakukan ujian akhir nasional. Jumlah peserta didiknya ada 90 dan komputer yang tersedia di sekolah itu hanya ada 50 unit. Nah, untuk sisa 40 komputer ini bagaimana? Apakah boleh anak-anak membawa laptop sendiri atau bagaimana? Nah, ini bisa dibicarakan dengan orang tua siswa. Diadakan pertemuan. Bagaimana solusinya dicari bersama-sama. Kemudian mengembangkan sumber daya yang dapat mendukung pendidikan seperti sukarelawan, sponsor, atau program pendidikan tambahan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat membangun hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat. Di sini manfaatnya yang pertama adalah untuk peningkatan prestasi siswa. Penjelasannya adalah hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan prestasi siswa. Ya, contohnya tadi dalam hal menggali potensi anak. Kemudian dukungan emosional. Siswa dapat mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang lebih besar dari orang tua dan komunitas mereka. Ya, dukungan di sini bisa orang tua, orang terdekat, saudara, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang lebih baik. Sekolah dapat memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Kemudian yang keempat adalah
pengembangan lingkungan yang aman. Manfaat yang keempat ini yaitu dengan keterlibatan masyarakat, sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat untuk belajar. Ya, misal di sini rumah itu berada di pemukiman warga, maka bisa saja kita melakukan gotong royong per bulan, gotong royong membersihkan di sekitar sekolah dan sama-sama dengan masyarakat. Kenapa? Karena misalnya itu adalah sumbernya dari orang yang terdekat dari sekolah itu, maka di sini kita sadarkan sama-sama, makanya dilakukan yang namanya gotong royong. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merasa lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka dan merasa berdaya untuk mempengaruhi perubahan positif dalam pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manfaat membangun hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, kesimpulan dari pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen hubungan sekolah dan masyarakat itu yaitu membangun hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Itu melibatkan kerjasama, komunikasi, keterlibatan yang erat dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kemudian sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu berikan tugas kepada anak-anak mahasiswa yang Ibu bagi dalam 3 kelompok sesuai dengan penyebutan nomor urut 1, 2, 3, kemudian diulang lagi 1, 2, 3, jadi ada 3 kelompok. Nanti bertugas terjun ke lapangan mewawancara pihak sekolah, mencari informasi bagaimana manajemen humas di sekolah tersebut. Kelompok pertama silakan terjun ke Man 1 Banjarmasin, kelompok 2 ke Man 2 Banjarmasin, dan kelompok 3 ke Man 3 Banjarmasin. Minggu depan Ibu minta untuk dikumpulkan dan akan dipresentasikan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya, Ibu mohon ampun dan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.